Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alay Bilkis Inaya dengan ujung NIM 108 dari kelas L2. Di sini saya akan melakukan laporan video dari praktikum penginderaan jauh ke lautan dalam materi penginderaan jauh habitat bentik, terumbu karang, dan lamun. Sebelum saya masuk ke dalam tutorial di ArcGIS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penginderaan jauh habitat bentik, terumbu karang, dan lamun. Nah, jadi penginderaan jauh habitat bentik ini merupakan pemantauan ekosistem dasar perairan dengan memanfaatkan seperti citra satelit, foto udara, atau drone tanpa kontak langsung. Nah, kenapa kita harus melakukan pemantauan? Karena habitat bentik merupakan salah satu ekosistem yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan sebagai indikator kualitas lingkungan perairan. Nah, habitat bentik ini, khususnya terumbu karang dan lamun, merupakan ekosistem yang sangat tinggi, namun keberadaannya sekarang sangat terancam diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sesuai dengan materinya, nah, terumbu karang ini adalah formasi padat kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme cnidaria seperti hewan karang dalam hubungannya dengan zooxanthella. Nah, terumbu karang ini tidak hanya memiliki tingkat produktivitas dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tetapi berfungsi sebagai area pemijahan dan tempat pembesaran. Nah, sedangkan lamun ialah tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan angiospermae tumbuh subur di perairan dangkal hingga kedalaman 10 meter. Nah, teknologi penginderaan jauh, terutama citra satelit Sentinel-2 ini memungkinkan resolusinya sangat tinggi, yaitu 10 meter untuk saluran warna dan 20 meter saluran inframerah. Nah, kenapa memilih citra satelit Sentinel-2A? Dikarenakan resolusi spasialnya yang sangat tinggi dan mendukung pemetaan sebaran habitat bentik dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga analisis yang lebih mendalam terkait terumbu karang. Baiklah, saya akan masuk kepada tutorial ArcGIS. Kita ke file, ke data, lalu kita tambahkan data Sentinel A2 yang dikasih oleh asisten. Lalu kita masukkan band 2348. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Lalu kita ke searching plot window. Searching plot. Kita ke kanan. Analisis, special analysis batch. Kita tambahkan jadi 4. Lalu, kedua kali. Lalu masukkan band 1 dari band 2 sampai band 8. Oke. Lalu sudah dimasukin, lalu kita ke raster, klik kanan, lalu browser. Lalu sini ya. Lalu kita buat jadi FB2. Resep. Nah, kan FB2 lalu sampai FB8. Nah, sudah gini, lalu kita oke. Itu saja. Nah, sudah muncul, tapi satu layar saja, itu FB8. Lalu kita tinggal tambahin saja edata. Lalu ke edata, tambahkan 1, 2, 3, 4-nya. Nah, seperti ini. Tuh, kita cari raster kalkulator atau enter, lalu spasial analis ke batch, kita tambah lagi jadi 4. 2, kita klik band yang FP2 ini lagi menjadi 10.000. Oke. Sampai F10. Jadi ini kita raster kanan browser, lalu kita buat saja RB2 sampai RB10. Maaf, RB8. Nah, sudah ini, lalu kita oke saja. Nah, sudah ini kan muncul RB8 saja, kita add sendiri dari RB2 sampai RB4. Dan sudah muncul.
Lalu kita cari composite band. Composite band. Ini kita add yang tadi itu RB2 sampai RB8. Add, lalu kita buat akunnya itu CB atau composite band. Oke. Tunggu saja. Dan jika sudah muncul RGB ini, kita ganti jadi band 3, 2, dan 1. Nah, lalu kita zoom pulau paham ini. Lalu kita atur ke image analysis. Kita atur jadi ini display-nya CB ini. Jadi misalnya 48. Lalu ini 28. Nah, saja. Lalu sudah gitu kita masukkan sanglin. Sanglin dari data SHP yang sudah dikasih oleh asisten. Lalu kita add saja. Nah, sudah kita add. Lalu kita identifikasi sanglin ini. Jadi sanglin ini terdapat 3, yaitu ada sanglin deep, tuh sanglin lebih cerah, kedua sanglin pasif atau sedang, dan ketiga tidak memiliki sanglin sama sekali. Nah, di sini, nah, sini merupakan sanglin aktif atau lebih cerah. Nah, karena pengertian sanglin itu sendiri itu pantulan cahaya pada mukaan air. Nah, kedua ialah tidak ada sama sekali sanglin. Ini tidak nampak cahayanya. Dan yang ketiga yaitu sanglin pasif. Itu sanglin sedang. Yang warnanya itu tidak terlalu cerah dan tidak terlalu gelap. Lalu sudah itu ke insert extract multi value. Ini pada inputnya kita pilih sanglin. Lalu input rasternya kita pilih CB. Setelah itu kita oke. Oke. Jadi fungsi dari extra multi value ini itu untuk memunculkan tabel pada sanglin di berikut. Kanan dan bakal digunakan di koreksi sanglin di Excel. Kita klik kanan open attribute table, lalu akan muncul nomor sanglin tersebut. Lalu kita akan masuk ke Excel. Kita tutup saja terlebih dahulu list tersebut, lalu kita masuk ke Excel. Nah, lalu kita masukkan hasil sanglin sudah dibuat tadi. Kita drag ke Excel. Nah, sudah dipindahin. Kita ubah jadi blue, green, red, lanjut ini mir. Lalu kita pindahin yang blue, green, red ini ke sebelahnya nir. Ini kita blok ini ke sebelah sini. Sini itu ke insert, lalu ke chart, scatter, kita buat diagramnya. Besarin saja. Lalu pada biru ini diklik 2 kali, klik kanan, lalu turn line, scroll ke bawah, lalu centang display equation on chart, display equal flow chart. Ini dipindahin ke sini. Kita ulangi nih. Lagi pada green sama red. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat dari data R-nya itu tidak boleh kurang dari 0,8 karena
akan mempengaruhi pada koreksi sunline. Lalu kita ubah warnanya jadi blue biar mudah. Lalu ini green, ini red. Lalu kita buat ini band, ini formula R2 UBI. Di bawah band terdapat blue, green, dan near. Lalu pada formula kita copy yang Y ini. Sudah itu kita copy yang R nya. Ini sorry, yang blue. Lalu bagian BI nya kita copy yang Y ini, angkanya saja. Sudah nih, pada mir kita gunakan rumus dengan min kurung kita blok kalau mir sampai sini, enter. Lalu ini hasilnya. Lalu sudah ke ArcGIS, lalu kita cari raster kalkulator, ini lalu kanan batch, lalu tambahkan 3 tabel 3 kali, lalu pada RB2 dikurang kurung, kita buka Excel, lalu kita salin ini, buka lagi, lalu salin dikali ke kurung RB8, lalu dikurang ke Excel lagi, yang dari ini copy lagi, lalu kurung 3 kali, lalu dikali ke kurung RB8 lagi seperti tadi, RB8 lalu dikurang salin yang dari ini, dikurung 2 kali. Oke, ulangi B4 seperti yang tadi. Kalau sudah seperti ini, kita ganti outputnya, kita perbesar ini blue, save, ini kita oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu kita add wilayah kajian. Nah, jika sudah add, lalu ke search lagi, cari lalu kita cari composite pen lagi. Ini sekali, klik saja aja. Lalu input. Pilih composite pen nanti raster dari blue, green, red. Lalu kita pilih outnya jadi buat composite SG atau composite sunline. Oke, lalu pada environment, pilih proses exchange, lalu pilih siapa saya wilayah kajian, dan pada hasil analis di bagian max di wilayah kajian.
Udah oke. Udah oke. Tunggu saja. Sini centang saja aku masih SG. Eh, maaf. Lalu kita ada data yang tadi website SG. Lalu ganti jadi RGB-nya 321. Lalu kita cari lagi extract by max. Ya, lalu kita input composite SG. Lalu pada input extractnya itu ulah kajian. Lalu buat saja punya pahaman SG. Save. Lalu oke. Nah, sudah seperti ini. Kita centang saja ini kompositnya. Lalu ubah RGB-nya jadi 3, 2, dan 1. Untuk pencahayaan yang jelas, kita masuk ke image analysis di Windows dengan kegelapannya itu 0, lalu cahaya pencahayaannya -4, lalu ini 0. Lalu untuk gamanya itu 0, kita buat 0,63. Kita close. Jadi seperti ini. Setelah itu kita masuk ke leasing. Jadi leasingnya itu algoritma leasing itu ialah permukaan air yang tidak dapat dikoreksi oleh cipta, yang terdiri lalu kita masukkan saja datanya ini, lalu kita ini udah izinnya. Lalu kita cari lagi extract multi value. Ini value input feature-nya Rizena. Lalu ini paham SG. Kita oke. Seperti ini. Kita akan masuk ke Excel. Kita akan memasukkan data yang dari leasingnya tadi ke Excel. Itu kita drag segininya ke sini. Buat di sini. And ln input rumusnya sama dengan ln ke kurung seblok yang ini di bawah enter. Kita drag saja ke kanan. Nah, seperti ini. Kita buat di sini yaitu var clean dan var red. Ada rumusnya itu sama dengan var kurung var
drag saja ke samping. Buat lagi punya lihat atau perlu buat back green red green red. Yuk, di sini itu ada bola. Nah, ini kan kasih aja. Ini dengan ovar ke blok dan blue sama dan green. Blue green dan sama uh, apa kayaknya sudah ikannya sendiri naruh sama dengan nambah kopuru kali ini lagi sorry SQ party kurung 2 kali ini apa lagi cari raster kalkulator
raster kalkulator page 23 tambah 3 kali, lalu buat fn sama dengan lalu ya ini blue red green red uh, uh, sinamanya itu yaitu uh, green blue green nya klik OK biar sama cari lagi composite dan masukkan lagi green red green red lalu buat ini jadi bahwa LZ saya belum environmentnya ganti ini raster analisnya bagian masnya jadi wilayah bagian dan proses extension nanti jadi wilayah bagian udah oke saja seperti ini kita ubah RGB-nya jadi 3 luas lalu cari lagi extra max temukan fokus RZ pilih wilayah bagian kita udah muncul lalu buat RGB-nya 321 setelah itu kita masuk ke habitat bintik dengan cara katalog lalu buat yang ini setelah kita buat sampel habitat bintik login dengan interface oke nah seperti aja kita tinggal buat saja titiknya lalu munculkan akan detik lalu untuk memunculkan labelnya habitat detik kita lalu atribut ini khusus ada ikan satu virtual nah ini bisa dulu untuk memunculkan kelasnya cara ini add file buat kelas ininya buat teks lalu oke blok kalkulator dan kelas kita buat sini tanda petik substrat oke nah ini kita lagi oke kita kelas kalkulator lagi ini buat terumbu karang oke akhir ini buat lampu
Nah, jika sudah, kita pilih clear selection supaya tidak gagal tidak lanjut. Kalau saja, sudah ini akan muncul labelnya. Jadi itu, cari lagi uh, grids to grids di kan. Nah, itu output. Udah, oke. Nah, ini seperti ini kita ubah saja substratnya jadi terumbu karangnya di warna merah hijau. Sudah seperti ini, maka pengolahan sudah berhasil dan kita langsung record. Yang dari video pengolahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.